Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang dirahmati Allah, berita hari ini ramai orang membahas tentang mimpi dari Presiden SBY yang disampaikan dalam Twitter dan menjadi teka-teki banyak orang. Berbagai macam katakanlah tafsir dan makna disampaikan. Dan SBY mengungkapkan bahwa dirinya bermimpi suatu hari Pak Jokowi datang ke rumahnya, kemudian menjemput Ibu Megawati di kediamannya, lalu bertiga menuju stasiun Gambir. Ya, sempat ngopi di stasiun Gambir, kemudian melakukan perjalanan dan tiba di Solo. Pak Jokowi dan SBY turun, Pak Jokowi ke kediamannya di Solo dan SBY melanjutkan perjalanan dengan bus ke Pacitan, lalu Megawati melanjutkan perjalanannya ke Blitar untuk ziarah ke makam Bung Karno. Mimpi itu macam-macam tafsirnya, dan kenapa bisa macam-macam ya, karena yang menafsirkan memang orang lain ya. Satu-satunya yang mengerti apa maksud dari untayan seorang presiden atau SBY ini ya hanya SBY sendiri yang mengerti gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Rocky Gerung itu ya SBY adalah seorang negarawan, tentu apa yang disampaikan lewat sebuah mimpi itu merupakan satu, dalam bahasa Rocky itu proposal moral ya, yang syarat dengan pesan moral begitu. Tetapi banyak pihak yang menilai bahwa mimpi itu seperti sebuah katakanlah hasrat besar seorang SBY untuk segera menduetkan Ganjar dengan AHY. Ada ya tafsirnya yang mengatakan seperti itu. Itu disampaikan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Tafsir mimpi SBY pertama sangat jelas sekali, itu mimpi besar SBY soal keinginan duet Ganjar AHY. Ini bisa jadi ajang islah politik antara Mega dan SBY, rekonsiliasi politik antara PDIP dan Demokrat. Tentu yang bisa memediasi ini semua adalah Jokowi. Tentu ini tak mudah, berat sekali tantangan politiknya, tapi sebagai sebuah mimpi tentu layak diapresiasi, katanya gitu ya. Dan dia juga mengatakan sepertinya SBY mulai condong ke Ganjar di pemilu 2024 nanti. Tweet SBY begitu mendalam dan penuh tenaga. Jarang sekali SBY bikin tweet soal mimpinya tentang keinginan naik kereta bersama Megawati dan Jokowi, ucapnya. Sahabat kalian, pengamatan seperti ini sah-sah saja ya, karena juga namanya pendapat ya, opini yang disebut orang tafsir karena yang dimaknai adalah sebuah mimpi. Tetapi apakah benar seorang SBY menjadi orang yang sebegitu gamblang menyatakan sebuah pesan gitu ya? Dan kalau memang gamblang, kenapa harus melalui sebuah, ya katakanlah bahasa Rocky itu proposal imajinatif yang membuat orang akhirnya berpikir ya, bergerak nalarnya untuk memaknai apa sebenarnya yang dimaksud. Yaitu salah satu pandangan lah pengamat politik. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa itu adalah keinginan agar dalam upaya membangun bangsa dan negara ini terjadi yang namanya kebersamaan atau guyup. Ini disampaikan oleh Puan Maharani yang belum lama ini bertemu dengan putra SBY yaitu AHY. Puan mengatakan bahwa kita semua berharap tentu nantinya semua bisa berkumpul guyup. Nah, itu tafsir dari Puan Maharani. Ya sangat simpel ya. Intinya karena ada 3 orang ketemu, ya udah maknanya guyup begitu aja. Tapi guyup dalam rangka apa ya, itu belum dijelaskan atau belum diberi makna oleh Puan Maharani itu sendiri. Dan juga politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno bahwa mimpi SBY itu menunjukkan nuansa simbolik
di mana ada tujuan-tujuan besar yang ingin dicapai oleh SBY. Dia mengatakan kereta api memiliki nuansa simbolik, kereta api menandakan kesamaan tujuan-tujuan besar, jalan lurus, dan komitmen tanpa kondisi. Nah, ini memaknai kereta apinya ya. Kemudian dia mengatakan bahwa Presiden kelima, keenam, dan ketujuh kumpul, bicara soal negara, bangsa, tentu akan menyejukkan. Tinggal dicari waktu dan agenda yang tepat. Nah, ini lebih sangat teknis lagi tafsirnya, bahwa itu berarti sebuah proposal SBY ingin bertemu. Tetapi lagi-lagi kita bertanya, apakah memang demikian? Ya, kita belum bisa menemukan yang pasti. Yang jelas, inilah sebuah cara SBY berkomunikasi yang membuat banyak pihak akhirnya ya mau tidak mau berpikir dan menyampaikan pernyataannya. Tetapi mana yang lebih dekat kita belum tahu ya, karena secara umum kalau kita kumpul tadi pendapat dari pengamat, kemudian ungkapan Puan Maharani dan juga politisi senior dari PDIP Hendrawan Supratikno, maka mereka memberi makna bahwa kita harus melanjutkan pertemuan yang kemarin itu. Kira-kira seperti itu tafsir mereka. Tetapi apakah demikian ya, saya kira kita perlu lihat tafsir dari orang-orang yang lain. Salah satunya dari Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. Ya, dia mengatakan bahwa dirinya telah lama mendampingi SBY dan ketika menjadi presiden maupun ketua umum Partai Demokrat. Saat itu Hinca merupakan sekretaris jenderal Partai Demokrat. Dia mengatakan, tentu saya sangat mengerti dan dekat sekali dengan Pak SBY dan keluarga. Nah, apa yang dimaksudkan beliau itu adalah, ini tangkapan saya ya, kerinduan yang besar untuk menyampaikan pesan moral kepada publik, ungkap Hinca di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 20 Juni 2023. Kalau dalam bahasa kami di Sumatera Utara, di Asahan sana, datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Oke? Karena sebelum itu kita nggak menyaksikan itu, dan akhirnya saran saya itu diwujudkan saat penyerahan kekuasaan ke Presiden Jokowi setelah dilantik di MPR lanjutnya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa SBY dalam hal ini memiliki satu pesan yang sangat indah sekali ya. Satu pesan yang 3 negarawan kita yang pada waktunya menyampaikan kepada publik, kami pernah menjadi presiden, sekarang menjadi rakyat, dan jika itu terjadi indah sekali. Dan saya kira substansinya itu yang harus diambil, kata Hinca. Jadi Hinca mengatakan atau memaknai mimpi SBY itu adalah berhentilah Pak Jokowi dan Ibu Megawati untuk terus menerus, katakanlah dalam tanda kutip pakai bahasa Pak Jokowi ya, cawe-cawe dalam urusan perjalanan bangsa Indonesia. Sudahlah, biarkan kita ini sebagai orang yang sudah selesai purna tugas, bahkan sampai pada posisi presiden, kembali ya kepada jalur yang benar, cara berdemokrasi yang tepat, mengutamakan etik, dan tentu saja menyapa masyarakat dengan pesan-pesan yang dapat membangkitkan semangat mereka. Lalu dengan itu, berikan kesempatan siapa saja nanti yang akan jadi presiden, dan itu adalah presiden ke-8, untuk memimpin ya perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Nah, menurut sahabat sekalian, manakah tafsir ini yang mendekati karakter seorang SBY ya? Karena salah satu cara untuk bisa melihat apa pesan yang dikehendaki atau yang terkandung dalam cuitan tentang mimpi SBY itu adalah dengan kita melihat karakter SBY satu sisi, sepak terjang SBY sisi lain, dan yang ketiga komitmen SBY untuk bangsa dan negara ini. Dengan cara seperti itu, setidaknya kita bisa memahami lebih dekat apa sebenarnya yang dimaksud oleh SBY. Dan sebagai seorang politisi senior, negarawan, saya kira SBY bukanlah orang yang kemudian mudah untuk menjadi gelap mata, apalagi memilih jalan gelap dengan langkah tergopoh-gopoh, ya, terlebih hanya sekadar untuk sebuah jabatan. Saya kira itu adalah hal yang
mungkin kita semua bisa memahami dengan jelas dan baik, dan tentu saja apa yang disampaikan SBY menjadi sebuah warna baru setidaknya untuk diskusi politik setidaknya dalam beberapa hari ini, karena dengan mimpi itu semua orang akhirnya terlepas untuk berpikir jotos-jotosan tanda kutip ataupun hantam-hantaman, tetapi bagaimana para politisi senior harusnya memiliki sikap kenegarawanan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.